Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya Imar Dwi Utari sebagai moderator. Dalam presentasi kali ini, semua materi akan kami sajikan melalui PowerPoint. Ada 6 pemateri yang akan menjelaskan sesuai aktivitas yang tertera. Mari kita mulai presentasinya. Oke, saya di sini sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membawa materinya, yaitu diskusikanlah apakah Anda sebagai penerus bangsa harus mengetahui tentang bahasa Indonesia dan seberapa pentingkah bahasa Indonesia Anda ketahui. Pendapat kita adalah kita sebagai penerus bangsa harus mengetahui asal-usul bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia sesungguhnya yang berasal dari bahasa Melayu yang harus kita pelajari seberapa penting bahasa Indonesia itu. Dan bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan Rinco Panca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan juga di seluruh Asia Tenggara, dan hingga sekarang digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara, bahasa persatuan, bahasa ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Demikian, dan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat persatuan bangsa memiliki peran yang sangat penting karena digunakan sebagai alat perekat nasionalisme warga Indonesia untuk selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tujuan mempelajari bahasa Indonesia adalah sebagai sarana pembina kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Sarana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya. 3. Sarana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa. Pada aktivitas 1.2, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan bahasa perhubungan dan bahasa persatuan? Yang kedua, dan mengapa bahasa Melayu diterima sebagai bahasa Indonesia atau bahasa persatuan? Jawaban saya yang pertama adalah, menurut saya perbedaan antara bahasa perhubungan dengan bahasa persatuan yaitu bahasa perhubungan atau yang dikenal sebagai bahasa Melayu adalah bahasa perhubungan yang dipakai sejak abad ke-7. Meskipun bahasa itu bukan yang terbesar di kepulauan kita, kedudukan bahasa Melayu yang istimewa ini disebabkan karena letak geografisnya dan menjadi bahasa perhubungan bagi seluruh kekuasaan politik Kerajaan Sriwijaya, Aceh, dan Malaka. Dengan demikian, bahasa Melayu sebagai lingua franca telah memenuhi fungsi sebagai bahasa dalam perdagangan dan bahasa dalam politik. Sedangkan bahasa persatuan adalah bahasa yang di Indonesia yang berkembang dari bahasa Melayu sendiri. Sejak diikrarnya Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sangat dijunjung tinggi sebagai bahasa persatuan, di mana bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia sebagai lambang identitas nasional dan sebagai alat penghubung antara daerah dan budaya. Yang kedua, karena bahasa Melayu merupakan bahasa yang memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia. Dan bukan hanya itu, bahasa Melayu juga terbilang sederhana, komunikatif di kalangan masyarakat, dan ini merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh para pedagang di berbagai negara. Selanjutnya untuk aktivitas 1.3. Diskusikanlah bagaimana pendapat Anda tentang kalimat kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan bagaimana pendapat Anda jika kata menjunjung diganti dengan kata mengaku? Menurut saya, kalimat kami putra dan putri Indonesia
menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia sudah sangat tepat. Karena kalimat tersebut merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia sangat menghargai dan sangat menjunjung tinggi bahasa persatuan negara kita tercinta, yaitu bahasa Indonesia. Apabila kalimat kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia diganti dengan kalimat kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, menurut saya itu bukan merupakan pengakuan untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, tetapi kalimat tersebut merupakan pengakuan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sementara pada kenyataan yang sebenarnya, negara Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam daerah atau suku yang memiliki bermacam-macam bahasa. Berikutnya aktivitas 1.4, apakah ada peristiwa penting lainnya sebagai tonggak perkembangan bahasa Melayu? Ya, ada peristiwa penting lainnya sebagai tonggak bahasa Melayu, yaitu sebagai berikut. 1. Tahun 1901, C.H. Van Ophuijsen menyusun ejaan bahasa Melayu yang dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen yang dimuat dalam Kitab Logat Melayu. 2. Tanggal 28 Oktober 1928 tercetusnya Ikrar Sumpah Pemuda. 3. Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo tanggal 25 sampai 28 Juni 1938. 4. Masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. 5. Tanggal 18 Agustus 1945 dirumuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. 6. Pada tanggal 16 Maret 1947 dirumuskan ejaan Republik sebagai ganti ejaan Van Ophuijsen. 7. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II. 8. Pada tanggal 16 Agustus 1972 terjadi peresmian ejaan yang disempurnakan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kepres nomor 57 tahun 1972. 9. Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 yang menuangkan kebijaksanaan masalah kebahasaan di Indonesia. 10. Kongres Bahasa Indonesia 3 8 Oktober sampai 2 November 1978. 11. Kongres Bahasa Indonesia keempat 21 sampai 26 November 1983. 12. Kongres Bahasa Indonesia 5 28 Oktober sampai 3 November 1998. Pada kongres ini diadakan peluncuran Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Indonesia yang merupakan hasil kerja Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Aktivitas 1.5 tentang peristiwa penting lainnya sebagai tonggak perkembangan bahasa Melayu pada era Sumpah Pemuda hingga era Reformasi. Masuk pada poin pertama. Pada tahun 1901 disusun ejaan bahasa Indonesia yang pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Kedua, pada tahun 1908 berdirinya balai atau pustaka. Ketiga, pada tahun 1928 bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda. Keempat, pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Yang kelima, pada tanggal 16 Agustus 1945 bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara. Kemudian yang keenam, pada tanggal 19 Maret 1947 EYD diresmikan dan mulai diperlakukan secara resmi mulai tanggal 31 Agustus 1972. Kemudian yang terakhir, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 membentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Aktivitas 1.6. Diskusikan bahasa Indonesia disebut juga bahasa nasional dan bahasa negara. Uraikan pendapat Anda tentang perbedaan kedua istilah tersebut. Perbedaan istilah bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi, perbedaan antara bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional adalah bahasa yang digunakan secara umum antar daerah atau wilayah, atau biasa disebut sebagai bahasa daerah. Sedangkan bahasa negara adalah bahasa yang diakui secara hukum sebagai bahasa yang digunakan suatu negara tersebut.
Ada juga beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga daerah dan antar budaya. Dan yang keempat, yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing. Kesatuan Kebangsaan Indonesia. Mungkin hanya cukup sampai di sini saja yang dapat kelompok kami sajikan, karena untuk apa dilanjutkan jika pada akhirnya